Huo Yuhao mengangguk dengan lembut, sedikit bersemangat. Ini adalah apa yang dia harapkan selama bertahun-tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Huo Yuhao memandangi Putri Jiu Jiu dengan serius dan berkata, "Yang mulia, saya masih ingin menambahkan beberapa prasyarat. Semua yang saya sebutkan sebelumnya hanya berlaku untuk saya. Terlebih lagi, aku tidak membutuhkanmu untuk menjanjikanku gelar bangsawan sekarang. Saya bersedia mengikuti aturan Star Luo Empire dan mendapatkan posisi dan status saya melalui kemampuan saya sendiri. Saya tidak akan menjadi pengecualian. Namun, aku hanya mewakili diriku sendiri. Saat ini, saya hanya Huo Yuhao. Saya tidak ada hubungannya dengan Pagoda Roh, Akademi Shrek atau Sekte Tang. Pada saat yang sama, bahkan jika aku menjadi ksatria di Kekaisaran Bintang Luo, aku tidak akan dikendalikan oleh Kekaisaran. Demikian pula, saya tidak akan berada di bawah komando Kekaisaran. Jika menurut Anda ini dapat diterima, saya akan menerima kontribusi dan penawaran ini. Kalau tidak, saya lebih suka tidak menerimanya." Petik 2. Semua orang bingung dengan kata-kata Huo Yuhao. Apa yang dia maksud? Dia ingin mendapatkan pahala dan gelar bangsawan, tetapi dia tidak mau melakukan layanan apapun. Atau lebih tepatnya, dia hanya akan melakukan layanan sesuai keinginannya sendiri. Namun, apa pentingnya hal-hal ini baginya? Su Jiu Jiu sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, "Yuhao, bisakah aku bertanya untuk apa ini? Meskipun aku seorang putri di Kekaisaran Luo Bintang dan aku benar-benar berharap bahwa kamu akan bergabung dengan Kekaisaran, aku juga jelas tentang kedudukanmu di dunia para penguasa jiwa. Anda tidak perlu melakukan ini. Jika Anda ingin kemuliaan, uang atau kekayaan, itu sangat mudah. Mengapa Anda memilih Star Luo Empire?" Petik 2. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, "Saya punya alasan sendiri. Pertama, saya dari Star Luo Empire." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, raut wajah semua tuan jiwa menjadi lebih lembut. Huo Yuhao ini juga merupakan bagian dari Kekaisaran Luo Star. Saya kira dia hanya ingin berkontribusi untuk negaranya. Selain itu, semua orang merasa lebih dekat dengannya setelah mengetahui bahwa dia berasal dari Kekaisaran Luo Star. Su Jiu Jiu sudah tahu bahwa Huo Yuhao berasal dari Star Luo Empire. Ketika dia bertemu Huo Yuhao selama turnamen Akademi Master Jiwa Elit Kontinental lanjutan pertama, dia memeriksa latar belakangnya, tempat dia mengisi negara asalnya sebagai Kekaisaran Luo Bintang. Tentu saja, itu berbeda dari ketika dia mengatakannya sekarang. Kali ini itu berarti dia mengenali Kekaisaran Luo Star. Huo Yuhao melanjutkan, "Ketika saya masih muda, saya bermimpi menjadi seorang jenderal. Ini adalah keinginanku. Saya harap saya bisa menjadi jenderal dan marsal melalui kerja keras saya sendiri. Saat ini, saya bersedia menggunakan kemampuan saya sendiri untuk secara perlahan mewujudkan keinginan ini. Saya harap saya bisa memimpin pasukan sendiri seperti Duke Harimau Putih, dan menjadikan nama saya menonjol." Petik 2. Alasan ini tampaknya cukup meyakinkan, setidaknya bagi orang awam. Namun, ketika dia mengatakan ini, semua orang dari Tang Sekte merasa itu sangat aneh. Bukankah Huo Yuhao sudah sangat menonjol? Selain itu, dapatkah posisi jenderal atau marsal benar-benar dibandingkan dengan guru jiwa yang benar-benar kuat? Tidak peduli seberapa mampu Duke Macan Putih dalam hal memimpin pasukannya sendiri, reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan Paviliun Dewa Laut, apalagi Dou Luo tertinggi. Orang-orang di Sekte Tang yang sangat akrab dengan Huo Yuhao tahu bahwa ia pasti akan menjadi Dou Luo tertinggi di masa depan. Namun, ia meminta hak untuk mendapatkan jasa militer dan dianugerahi gelar bangsawan oleh Kekaisaran Luo Star. Tiba-tiba, semua orang bingung. Ada ekspresi niat di wajahnya saat dia melirik Duke Macan Putih. Ya, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memenuhi mimpinya sekarang. Di antara yang hadir, satu-satunya orang yang benar-benar bisa memahami niat Huo Yuhao mungkin adalah adik lelakinya, Dai Luoli. Ketika Huo Yuhao mengatakan semua ini, sorot mata Dai Luoli menjadi kompleks. "Kakak laki-laki, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan ayah? Akhir cerita seperti apa yang Anda harapkan?"
Penerimaan dan pengakuannya terhadap Huo Yuhao telah melampaui perasaannya terhadap Dai Yueheng dan Dai Huabin hanya dalam 1 bulan interaksi singkat. Meskipun Huo Yuhao menggunakan metode neraka untuk merawatnya, dia bisa merasakan kepedulian dan ketulusan Huo Yuhao dalam instruksi tanpa henti. Hidupnya benar-benar berubah setelah 1 bulan, dan dia benar-benar mempercayai Huo Yuhao. Di satu sisi, ada ayah kandungnya. Di sisi lain adalah kakak laki-lakinya, yang sangat dia percayai. Tiba-tiba, dia sangat bingung. Di sisi siapa dia harus berdiri. Dai Luoli juga tidak jelas apa yang Huo Yuhao inginkan pada akhirnya, atau sejauh mana dia akan pergi. Putri Jiu Jiu memandang Huo Yuhao dengan dalam, lalu mengangguk dengan lembut sebelum berkata, "Baiklah, aku setuju dengan tuntutanmu. Anda dapat mengikuti aturan Star Luo Empire untuk mendapatkan posisi Anda. Namun, kami tidak akan menahan Anda. Selama Anda mau, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya hanya punya 1 permintaan, atau lebih tepatnya, 1 permintaan. Ketika ada krisis nasional, saya harap Anda akan menawarkan bantuan Anda. Jadilah pahlawan dan lindungi negara Anda." Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengangguk ketika dia melihat tatapan penuh gairah di mata Su Jiu dan menjawab, "Saya tidak akan mengaku sebagai pahlawan, tapi saya akan membela negara saya jika ada krisis. Aku akan melakukannya. Saya akan membuktikannya dengan tindakan saya." Petik 2. White Tiger Duke memperhatikan dengan seksama Huo Yuhao dan berkata, "Itu kesepakatan, kalau begitu. Ketika Anda menyelesaikan misi pengintaian ini, Sang Putri dan saya akan merayakannya untuk Anda. Saya pribadi akan menuliskan kontribusi Anda, dan saya harap kami akan menyaksikan kebangkitan Jenderal Heroik di masa depan. Kekaisaran Luo Star membutuhkan bakat seperti Anda." Petik 2. Dia benar-benar bahagia. Jika Huo Yuhao hanya menjadi pelindung, dia tidak akan bisa meyakinkan Duke Harimau Putih. Namun, kekuatan spiritual besar Huo Yuhao sudah sepenuhnya meyakinkan Duke Harimau Putih. Dia merasa benar-benar ada harapan ketika dia melihat Huo Yuhao. Ketika dia berbicara, Duke Macan Putih mengangkat cangkir di depannya. "Kita tidak bisa minum dalam menghadapi krisis nasional, jadi saya akan menggunakan teh untuk menggantikan alkohol. Biarkan aku bersulang padamu. Saya harap Anda akan sukses." Petik 2. Huo Yuhao juga mengangkat cangkirnya dan memanggang Duke Harimau Putih. Dia dengan tenang berkata, "Terima kasih." White Tiger Duke tersenyum sedikit setelah menyesap tehnya. "Nak, aku bertanya-tanya dari mana kamu berasal sejak kamu berasal dari Star Luo Empire." Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum berkata, "Saya datang dari sebuah desa dekat kota Star Luo. Itu tidak terlalu terkenal." Petik 2. White Tiger Duke tersenyum dan berkata, "Sangat jarang bagi sebuah desa kecil untuk memelihara bakat seperti Anda." Huo Yuhao mengepalkan tangannya, dan segera menekan desakannya. Dia dengan tenang menjawab, "Adipati, Yang Mulia, kami telah bergegas sepanjang perjalanan kami. Mari kita akhiri hari di sini, oke? Biarkan saya mempersiapkan diri saya sebelum saya memulai misi saya dalam 2 hari ini. Bagaimana menurut Anda?" "Baiklah, bagus." White Tiger Duke sangat percaya akan tindakan lebih keras daripada kata-kata. Melihat bahwa Huo Yuhao tidak pelin-pelan, dia bahkan lebih terkesan dengannya. Dia menepuk pundaknya dengan erat, dan menginstruksikan Dai Yueheng untuk menemukan Huo Yuhao dan yang lainnya tempat untuk beristirahat. Tanda hubung. Karena mereka dari Akademi Shrek, tenda yang diatur untuk mereka sangat bagus. Setiap dari mereka diberi tenda yang biasanya diberikan kepada Komandan Legiun Insinyur Jiwa. Setiap tenda hampir 50 meter persegi, dan dilengkapi dengan meja dan tempat tidur. Bahkan ada beberapa dekorasi sederhana. Ini adalah perawatan terbaik yang bisa mereka dapatkan di masa perang. Semua orang dari Tang Sekte tidak buru-buru beristirahat segera. Sebaliknya, mereka berkumpul di tenda Huo Yuhao. "Junior kecil, apa yang kamu lakukan hari ini?" Su Sanshi tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia memasuki tenda Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi sangat tidak normal ketika dia meminta jasa dan posisi di Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao memaksakan senyum dan menjawab, "Ketiga senior, ini benar-benar harapan saya untuk masa depan.
Saya tidak punya niat lain. Mohon mengertilah. Lebih jauh lagi, aku tidak akan mempengaruhi akademi atau sekte Tang karena hubunganku dengan Kekaisaran Luo Star. Petik 2. Melihat tatapan kompleks di mata Huo Yuhao, Su Sanshi menghentikan interogasinya. Dia menggenggam bahu Huo Yuhao sebelum berkata, Yuhao, kami tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau mengatakan apa-apa. Kami mempercayai Anda. Namun, Anda dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara jika Anda merasa sedih. Anda akan merasa lebih baik sekarang. Tidak peduli siapa yang Anda pilih, kami akan merahasiakannya. Petik 2. Oke, terima kasih, Third Senior. Saya baik-baik saja. Selain Tang Wutong, yang tidak terlalu mengenal Huo Yuhao, yang lainnya secara alami mempercayainya. Meskipun semua orang terkejut dengan tindakannya hari ini, mereka tidak meragukannya. Yang lain bahkan tidak menanyakan apapun padanya. Semua orang kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Huo Yuhao duduk di belakang mejanya dan tampak sedikit bingung. Apakah saya akhirnya mengambil langkah ini? Bisakah saya akhirnya mendapatkan pahala saya sendiri melalui kerja keras saya? Menurut janji Su Jiujiu, dia akan bisa mendapatkan pahala lebih cepat dari yang dia rencanakan. Setelah misi ini selesai, dia seharusnya bisa mendapatkan gelar bangsawannya, bahkan jika itu hanya misi biasa. Dai Hao, kau tahu aku melakukan ini hanya untuk melampauimu. Saya ingin menjadi pahlawan Star Luo Empire, pahlawan yang lebih hebat dari Anda. Ketika hari itu tiba, aku akan kembali ke Dux Mansion dengan dadaku terangkat tinggi. Saya akan mendapatkan kembali apa yang layak diterima ibu saya. Saat dia memikirkan itu, dia mengepalkan tinjunya, dan pikiran di kepalanya bersih. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa melonjak di laut spiritualnya, dan kekuatan jiwanya juga beredar di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, aura misterius yang pernah dia rasakan di Spirit Pagoda tampaknya secara halus muncul lagi. Huo Yuhao terkejut, dan dengan cepat menyentak dirinya keluar dari kondisi itu. Senyum perlahan terbentuk di ujung bibirnya. Ditian, bahkan kamu tidak bisa terus-menerus memantau aku melalui skala balikmu. Jika saya tidak salah, saya bisa mendapatkan aura dunia yang kedua dan ketiga, karena saya bisa melakukannya pertama kali. Tetapi tidak akan sekarang. Saya tidak akan membiarkan Anda merasakan apapun lagi. Setelah duduk sebentar, Huo Yuhao berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Itu sudah tengah malam. Meskipun dia lelah karena bergegas sepanjang hari, dia tidak terlalu terkuras, mengingat dia memiliki kekuatan hidup yang sangat besar di dalam. Tapi dia tampak sedikit bingung ketika dia berjalan menuju tenda di sampingnya. Tang Wutong ada di tenda itu. Dai Yueheng tidak tahu bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Donger. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Wang Donger dan Huo Yuhao adalah pasangan. Ketika dia mengatur tenda, dia secara alami mengatur agar mereka berdua bisa bersama. Donger, apakah Anda tertidur? Huo Yuhao diam-diam berpikir sendiri. Setelah dia terganggu oleh duke harimau putih sebelumnya, dan setelah Su Sanshi berbicara dengannya, dia benar-benar ingin seseorang untuk curhat sekarang. Secara alami, orang yang dia cari adalah orang yang paling dia cintai. Dia perlahan berjalan menuju tenda Tang Wutong. Ketika dia sampai di tendanya, dia berhenti sejenak dan ragu-ragu. Setelah ini, dia dengan lembut menamparkan tirai tenda. Tirai terbuat dari kain, dan dengan demikian tidak banyak suara dibuat. Namun, itu sudah cukup bagi penguasa jiwa, yang memiliki pendengaran yang baik. Suara Tang Wutong terdengar. Siapa ini? Wutong, apa kamu tidur? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Tang Wutong terdiam sesaat, lalu berkata, sudah terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini? Huo Yuhao menjawab, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda mengenai misi pengintaian kami besok malam. Jika tidak nyaman, saya akan berbicara dengan Anda besok. Petik 2. Tang Wutong menjawab tanpa ragu, kalau begitu mari kita tinggalkan besok. Aku tidak ingin tahu rahasiamu, dan aku tidak tertarik menjadi orang kepercayaanmu. Petik 2. Huo Yuhao sedikit terpana, dan merasa sedikit lucu. Ternyata dia percaya Huo Yuhao mendengarkan kata-kata Su Sanshi dan memperlakukannya sebagai orang kepercayaannya.
Dia sedikit tak berdaya ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beristirahatlah, kalau begitu. Selamat malam." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju tendanya sendiri. Ada ekspresi hilang di wajahnya. Alangkah baiknya jika dia masih donger. Setidaknya saya masih bisa mendapatkan kenyamanan saat berada dalam pelukannya yang lembut dan hangat. Donger saya, kapan Anda akan kembali? Saat ia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao sedikit bingung. Mengapa saya bisa merasakan kiwer, selain dari donger, di tubuh Tang Wutong? Saat dia berjalan menuju tendanya sendiri, dia mendengar sesuatu. Huo Yuhao tanpa sadar berbalik dan melihat Tang Wutong, yang sudah beralih ke gaun putih panjang, berdiri di depan tendanya. Bulan sangat indah malam ini. Cahaya bulan yang cerah membuatnya tampak sangat tenang dan tenang saat jatuh di atasnya, sedangkan rambut dan matanya yang biru kebiruan adalah ornamen terindah di malam yang cerah ini. Tang Wutong memandang Huo Yuhao dengan tenang dan berkata, "Karena roti panggang Anda, saya akan membiarkan Anda berbicara. Namun, aku hanya membiarkanmu berbicara sampai satu dupa habis terbakar." Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia telah salah paham dan berpikir bahwa dia ingin curhat padanya, dia masih segera berjalan di depannya. Dia tidak akan pernah menyerah pada kesempatan apapun untuk lebih dekat dengan Tang Wutong. "Hei, jangan terlalu dekat." Melihat bahwa Huo Yuhao hampir 1 meter di depannya, Tang Wutong dengan cepat mengangkat tangannya dan memperingatkannya agar tidak mendekat. Huo Yuhao berhenti dan menyaksikan tatapan waspada di mata Tang Wutong. Dia sedikit linglung, dan tanpa sadar berkata, "Donger, kau cantik." Tang Wutong tertegun sejenak. Setelah ini, dia mengerutkan alisnya, melotot dan berteriak dengan marah, "Siapa dongermu?" Huff. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan ingin memasuki tendanya sendiri. Huo Yuhao hanya bereaksi pada saat ini. Dia bergegas mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia dengan cemas berkata, "Maaf, saya salah orang. Mungkin karena aku terlalu merindukannya." Petik 2. Tang Wutong memutar kepalanya dan dengan dingin berkata, "Lepaskan." Pada saat ini, ekspresi di matanya menyebabkan Huo Yuhao tertegun sekali lagi. Tampilan dan nada dingin dalam suaranya seperti Wang Qiwer ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Huo Yuhao bingung sekali lagi. Donger, Qiwer, Donger, Qiwer. Kedua nama ini terus bergantian dalam benaknya. Semuanya terlalu sulit untuk dipahami sekarang. Kondisinya jelas seperti Donger, tetapi tindakan dan kata-katanya mengingatkan saya pada Donger dan Qiwer. Keindahan, kebaikan, semangat, dan kelucuan Donger, tetapi juga kesendirian Qiwer. Ketika mereka bergabung, sepertinya Tang Wutong adalah orang yang sama sekali berbeda. Huo Yuhao tanpa sadar melepaskan tangannya dan sedikit tersiksa saat dia menundukkan kepalanya. Dia berkata, "Maaf, saya mengenali orang yang salah. Anda terlalu mirip dengan kekasih saya. Itu sebabnya." "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Saya telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali sebelumnya. Masih ada 2/3 dari dupa yang tersisa. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepatlah. Tapi saya tidak ingin mendengarkan apa yang terjadi antara Anda dan mantan pacar Anda." Petik 2. Mantan pacar. Satu-satunya kekasihku adalah Donger. Tang Wutong sedikit terburu-buru saat dia memotongnya. "Aku sudah bilang bahwa aku tidak ingin mendengarkan semua itu." Baik. Huo Yuhao tidak bisa beradaptasi dengan sikap dingin dan ketegasannya. Namun, dia segera mengatasinya. "Aku sebenarnya tidak di sini untuk curhat padamu. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya tidak perlu membebani siapapun dengan masalah pribadi saya." Petik 2. Tang Wutong sedikit ragu ketika dia bertanya, "Lalu untuk apa kau menemukanku?" Huo Yuhao serius ketika dia menjawab, "Wutong, ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, ada alasan lain mengapa aku salah mengira kamu sebagai orang lain. Itu karena aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwamu sangat dekat dengan milikku. Sepertinya itu bisa menyatu dengan milikku." Petik 2. Itu bisa menyatu dengan milikmu. Tang Wutong menarik ekspresi dingin di wajahnya dan muncul sedikit termenung. "Apakah kamu mengatakan bahwa jiwa bela diri kita dapat bergabung? Bagaimana mungkin? Tingkat jiwa bela diri Anda sangat rendah.
Tidak mungkin kita bisa berfusi. Petik 2. Huo Yuhao sedikit terdiam saat berkata, saya memiliki jiwa bela diri kembar. Salah satunya adalah Ultimate Ace. Bagaimana mungkin itu terlalu rendah? Petik 2. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menjentikkan rambutnya sebelum berkata, itu hanya rendah. Perilakunya yang dimanjakan membuatnya tampak lebih mendominasi, tetapi dengan cara yang baik. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menjawab, baiklah, rendah. Namun, saya benar-benar merasa bahwa jiwa bela diri kita dapat bergabung. Bisakah kita mencobanya? Jika memungkinkan, kita mungkin bisa meningkatkan kekuatan bertarung kita dalam misi masa depan. Kami berdua sage jiwa. Ketika dua jiwa sage melepaskan keterampilan fusi, bersama dengan jiwamu yang kuat, efeknya pasti akan sangat hebat. Petik 2. Tang Wutong sedikit mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana kamu ingin mencobanya, kalau begitu? Huo Yuhao menjawab, sederhana. Aku hanya perlu meletakkan telapak tanganku di tanganmu. Setelah itu, kita hanya perlu mencoba menghubungkan kekuatan jiwa kita. Jika jiwa bela diri kita dapat melebur, kekuatan jiwa kita akan melebur dulu. Petik 2. Tang Wutong sedikit ragu ketika dia menatapnya dan bertanya, kamu tidak melakukan ini hanya untuk dekat denganku, kan? Huo Yuhao tertawa getir. Apakah aku sebodoh itu? Ada banyak alasan yang bisa saya gunakan jika memang begitu. Mengapa saya menggunakan hal yang paling mustahil? Saya benar-benar berpikir bahwa jiwa bela diri kita dapat bergabung. Mari mencoba. Jika Anda masih ragu, kami bisa melakukannya di luar tenda Anda. Kami tidak harus memasuki tenda Anda. Petik 2. Tang Wutong ragu-ragu sejenak ketika dia melihat penjaga patroli yang baru saja lewat sebelum berkata, kita bisa mencoba, tapi kita akan membatalkan taruhan yang baru saja kubuat denganmu hari ini. Jika Anda setuju dengan ini, saya akan membiarkan Anda memasuki tenda saya dan mencobanya. Petik 2. Huo Yuhao bahkan tidak ragu, dan mengangguk. Oke, ini kesepakatan. Huo Yuhao tidak mengklaim apapun setelah Su Sanxi mengalahkan Ji Juechen sebelumnya, tetapi Tang Wutong ingat taruhan mereka. Dia tidak ingin berutang apapun padanya, dan karena itu dia mengusulkan ide ini. Ketika Huo Yuhao pertama kali menyarankan taruhan, dia melakukannya untuk ini. Menggunakan fusi jiwa bela diri untuk mengetahui apakah Tang Wutong adalah Wang Donger adalah metode yang paling langsung dan dapat diandalkan. Mungkin dia bahkan bisa menggunakan fusi jiwa bela diri untuk mengetahui apakah dia adalah Wang Qiwer. Tentu saja, Huo Yuhao tidak percaya bahwa dia adalah Wang Qiwer. Bagaimanapun, Wang Qiwer sudah mengorbankan dirinya sendiri, dan tubuhnya telah menghilang. Tulang tengkoraknya bahkan diberikan kepadanya oleh Wang Qiwer. Tang Wutong berkata, baiklah, ikuti aku sekarang. Ingat, jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang lucu. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Ketika dia berbicara, dia berjalan ke tendanya. Huo Yuhao dengan cepat mengikutinya. Saat ini, dia sangat tegang. Ini karena ini sangat penting baginya. Jika jiwa bela diri Tang Wutong tidak bisa melebur dengannya, kemungkinan dia bukan Wang Donger. Itu juga bukan sesuatu yang Huo Yuhao harapkan. Setelah berjalan ke tenda, Tang Wutong menunjuk ke tanah dan berkata, ayo kita lakukan di tanah. Ketika dia berbicara, dia mengambil tikar dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan meletakkannya di tanah. Dia duduk di atasnya dan menunjuk ke tanah di depannya. Huo Yuhao mengangguk dan duduk di depannya. Tang Wutong mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, ayo mulai. Huo Yuhao tampak agak tegang. Namun, jika dia tidak mencoba, dia tidak akan merasa lega sama sekali. Penting baginya untuk mengetahui siapa Tang Wutong itu. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Di bawah komando kekuatan spiritualnya, itu mulai melonjak di tubuhnya. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan dengan lembut menempelkannya ke telapak tangan Tang Wutong. Saat mata mereka bertemu, terlihat jelas bahwa mata Tang Wutong sangat dingin, sedangkan Huo Yuhao terlihat sangat bersemangat. Donger, dia pasti Donger. Saat ia berpikir, Huo Yuhao perlahan memanggil teknik surga misteriusnya dan menuangkannya ke tubuh Tang Wutong. Tang Wutong tidak melawan, dan membiarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao memasuki tubuhnya. Setelah itu,
dia memanggil kekuatan jiwanya sendiri. Kekuatan jiwa Huo Yuhao diblokir oleh lorong di lengannya. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao beredar bebas di dalam dirinya, setara dengan menyerahkan hidupnya kepada dia. Dia hanya mengizinkannya untuk menguji apakah mereka bisa melebur di lorong lengannya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong mengalir secara terstruktur, dan bahkan ada aura keanggunan tentang hal itu. Ketika kekuatan jiwa mereka pertama kali bersentuhan satu sama lain, kekuatan jiwa Tang Wutong menunjukkan diskriminasi kuat terhadap kekuatan jiwa Huo Yuhao. Rasanya seperti ingin memaksa kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya. Huo Yuhao terpana mengetahui bahwa Tang Wutong benar. Sementara kekuatan jiwanya tidak kalah kuat dari miliknya, ada semacam celah di antara mereka. Ini adalah hasil dari perbedaan antara garis keturunan darah jiwa bela diri mereka. Bagaimana ini mungkin? Saya memiliki jiwa bela diri kembar, dan saya bahkan memiliki Ultimate Ace. Selain itu, saya telah menyatu dengan 4 roh, yang telah secara signifikan mengubah jiwa bela diri saya. Bagaimana mungkin tingkat jiwa bela diri saya jauh lebih lemah dari miliknya? Awalnya, kekuatan jiwanya akan segera bergabung dengan kekuatan jiwa Wang Donger ketika mereka pertama kali bersentuhan satu sama lain, berubah menjadi Haodong Power yang akan beredar di seluruh tubuh mereka. Ini sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Sebagian besar, alasan mengapa kecepatan kultivasi Huo Yuhao bisa meningkat begitu cepat adalah karena kekuatan Haodong. Namun, situasinya tampaknya telah benar-benar berubah sekarang. Sirkulasi kekuatan jiwa di tubuh Tang Wutong disajikan sebagai warna emas keunguan yang elegan. Selama proses sirkulasi, tubuhnya memancarkan cahaya emas keunguan yang redup. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa yang beredar di tubuhnya secara halus bergoyang dengan suara naga yang meraung. Di tengah gerakan goyang ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao hancur sebelum bisa kembali ke tubuhnya. Meskipun itu akan berubah dengan sangat cepat, itu tidak dapat bergerak 1 inci ke depan di tubuh Tang Wutong, apalagi menyelesaikan fusi apapun. Sepertinya mereka seharusnya dipisahkan dengan jelas. Saat pergelangan tangan Tang Wutong sedikit gemetar, kekuatan jiwa di tubuhnya mulai beredar dengan intensitas yang lebih besar. Huo Yuhao mundur 3 kaki, seolah-olah dia didorong. Tubuh Tang Wutong sedikit bersinar dengan cahaya emas keunguan, dan gambar trisula emas melintas di dahinya sebelum menghilang. Dia memutar bibirnya dan berkata, "Aku sudah memberitahumu bahwa jiwa bela dirimu tidak bisa bersatu denganku. Nalurimu salah. Jika Anda benar-benar memiliki semacam sensasi, saya akan mengalami sensasi yang sama juga. Anda bisa pergi sekarang." Petik 2. Huo Yuhao duduk di tempat dia linglung. Ekspresi wajahnya tetap sama, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi patung, dia benar-benar tidak bergerak. Tang Wutong mengerutkan alisnya. "Hei, kenapa kamu belum pergi?" Petik 2. Huo Yuhao perlahan menurunkan lengannya, dan Tang Wutong bisa mengatakan bahwa wajahnya sudah benar-benar pucat. Seolah-olah dia telah kehilangan energi hidupnya. Saat dia perlahan berdiri, Huo Yuhao berjalan menuju pintu keluar tenda dengan ekspresi pucat di wajahnya. Ketika dia membuka tirai dan berjalan keluar, dia terhuyung dan hampir jatuh. Setelah ini, langkahnya sangat goyah saat dia berjalan menjauh dari tenda. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wutong. Tang Wutong tertegun saat dia melihatnya pergi. Dia terkejut mengetahui bahwa dia merasa sedikit patah hati karena alasan yang tidak diketahui. Apakah saya merasa sedih untuknya? Bagaimana ini mungkin? Apakah saya harus merasa seperti ini? Jiwa bela diri kita hanya tidak cocok, bukan? Kenapa dia terlihat kehilangan istrinya? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huo Yuhao tidak merasakan sesuatu yang serupa antara dirinya dan kekuatan jiwa Wang Donger ketika jiwa bela diri mereka gagal melebur. Baginya, memang seolah dia telah kehilangan istrinya. Tang Wutong bukan Donger, Tang Wutong bukan Donger, Tang Wutong bukan Donger. Pikiran ini terulang kembali di kepala Huo Yuhao. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia benar-benar sedang kesurupan saat ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke tendanya. Setelah kembali, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan tidak bergerak sama sekali.
Seolah-olah dia sudah kehilangan jiwanya. Saat dia berbaring di tempat tidurnya, Huo Yuhao tidak tahu kapan dia mulai tertidur. Namun, dia merasa seolah-olah energi hidupnya telah sepenuhnya terkuras saat dia tertidur. Tanda hubung. Setelah Huo Yuhao pergi, Tang Wutong juga berdiri dan meletakkan tikarnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini konyol. Kemungkinan perpaduan antara dua tuan jiwa secara alami mendekati nol. Apa yang membuat depresi? Namun, dia benar-benar terlihat dalam kondisi yang buruk sebelumnya. Petik 2. Setelah duduk di tempat tidurnya, Tang Wutong mulai bermeditasi dan mulai berkultivasi untuk malam itu. Tanda pisah. Hari kedua, pagi. Tang Wutong meregangkan punggung dan tubuhnya sebelum dia melompat dari tempat tidur. Setelah meditasi semalam, kelelahannya benar-benar hilang. Saat dia meregangkan tubuhnya, dia tidak bisa membantu, tetapi mengerang. Setelah dia mencapai pintu keluar tendanya, dia menarik tirai ke samping dan membiarkan udara segar mengalir ke tendanya. Orang itu tidak tidur sepanjang malam. Tang Wutong tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke tenda di sampingnya tepat saat dia berjalan keluar dari tendanya. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan wajah pucat Huo Yuhao ketika dia meninggalkan malam sebelumnya. Tepat pada saat ini, tirai tenda di sampingnya juga terbuka. Tang Wutong dengan cepat memalingkan pandangannya. Huo Yuhao juga keluar dari tendanya sendiri. Saat dia berdiri di depan tendanya, dia juga berbaring. Tang Wutong meliriknya dari sudut matanya. Ketika dia melihatnya, dia sepertinya telah kembali normal. Ekspresi wajahnya sangat tenang. Huo Yuhao mengalihkan pandangannya ke arah Tang Wutong dan mengangguk padanya sebelum berkata, "Selamat pagi." "Selamat pagi." Tang Wutong mengakui secara otomatis. Huo Yuhao tersenyum sopan sebelum berjalan menuju kantin yang ditunjukkan Dai Yueheng pada mereka sehari sebelumnya. Mereka dialokasikan kantin yang melayani perwira militer berpangkat tinggi. Master jiwa berbeda dari orang biasa. Kebutuhan makanan mereka jauh lebih menuntut. Untuk memastikan bahwa tuan jiwa mereka memiliki kekuatan pertempuran yang memadai, Star Luo Empire secara alami memberi mereka makanan terbaik. Tang Wutong merasa seolah-olah Huo Yuhao telah berubah ketika dia melihatnya berjalan melewatinya. Namun, dia masih tersenyum seperti biasanya. Tapi kenapa aku merasa dia berbeda? Pengasingan. Ya, itu keterasingan. Dia tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Sorot matanya tidak selembut sebelumnya. Ketika dia ingat pertama kali dia bertemu dengannya, dia masih ingat bahwa dia akan menatapnya setiap kali dia ada. Namun, ini tidak terjadi sebelumnya. Meskipun dia telah melihatnya sebelumnya, dia dengan cepat menarik pandangannya. Setelah menyapanya, dia diam-diam pergi. Sorot matanya sangat tenang, tapi pandangan tenang ini membuat Tang Wutong merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak melakukan kesalahan. Orang ini, Huo Yuhao selesai mencuci dan diam-diam pergi ke kantin. Sarapan mereka sangat nikmat. Dia duduk di satu sudut sendirian dan makan. Namun, dia mulai merasa emosional. Hanya satu kalimat yang terulang dalam benaknya sepanjang malam, dia bukan Donger. Donger, di mana Donger saya? Kekuatan jiwa Tang Wutong dan Donger sangat berbeda. Hatinya terasa sangat dingin. Dia merasa seolah kehilangan semua yang dimilikinya. Seperti kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Jika Tang Wutong bukan Donger, di mana Donger? Awalnya, penampilan Tang Wutong membuatnya merasa sangat optimis dan percaya diri dalam misi ini. Namun, setelah kejadian tadi malam, kesedihan dan kerinduan mengisi hatinya sekali lagi. Selain itu menjadi lebih intens. Tang Wutong juga berada di kantin. Dia masuk tidak lama setelah Huo Yuhao melakukannya, dan sengaja duduk jauh darinya untuk makan sarapannya sendiri. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi meliriknya. Dia ingin melihat apakah dia berakting, dan apakah dia akan melihatnya. Namun, dia kecewa. Apa yang dia lihat adalah seorang Huo Yuhao yang memakan sarapannya dengan diam-diam, dan memiliki pandangan kosong di matanya. Setelah sarapan, Huo Yuhao pergi dan kembali ke tendanya. Tang Wutong mendorong peralatan makannya di depannya dan mengerutkan alisnya. Apa yang salah dengannya? Apakah dia harus begitu terpengaruh hanya karena jiwa bela diri kita tidak bisa bersatu?
Jika itu masalahnya, mengapa Shrek Academy sangat memandangnya? Apakah dia sakit mental? Tidak, saya harus bertanya kepadanya apa yang terjadi. Sama seperti dia tidak bisa memecahkan masalah, Jiang Nanan dan Su Sanxi masuk. Hei, Wutong, kami baru saja melihat Huo Yuhao pergi. Kenapa kamu tidak pergi bersamanya? Kata Su Sanxi secara alami. Tang Wutong mendengus dan menjawab, mengapa saya harus melakukannya? Su Sanxi terkekeh, apakah Anda membuat ulah lagi? Tang Wutong tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Su Sanxi, Su Sanxi, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Su Sanxi, penasaran, bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Jiang Nanan juga berhenti karena dia penasaran. Dia mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong. Tang Wutong berkata, jika seseorang berpikir bahwa jiwa bela dirinya dapat bergabung dengan tuan jiwa lain, tetapi gagal setelah mencoba, apakah dia akan sangat terpengaruh? Su Sanxi menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja tidak, itu sangat normal. Penggabungan jiwa bela diri tidak semudah itu. Petik 2. Jiang Nanan juga mengangguk. Tang Wutong marah ketika dia menjawab, ya, itulah yang saya pikir. Namun, seseorang tidak berpikir seperti ini. Dia bertindak seolah-olah dia baru saja kehilangan istrinya. Petik 2. Su Sanxi dan Jiang Nanan saling memandang dan merasa ada sesuatu yang salah. Jiang Nanan memeriksa, Wutong, tentunya Anda tidak berbicara tentang Huo Yuhao, kan? Tang Wutong mendengus, siapa lagi? Tadi malam, dia datang untuk menemukan saya dan mengatakan bahwa dia berpikir bahwa jiwa bela diri kita mungkin bergabung. Dia bersikeras mencoba. Saya mengklaim bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia tidak percaya kepada saya. Pada akhirnya, kami gagal bahkan setelah mencoba. Dia tampaknya telah kehilangan jiwanya ketika dia pergi. Pagi ini, dia mengabaikanku, dan sepertinya menjadi orang baru. Katakan padaku, apakah ada orang seperti dia? Kalian semua masih memuji dia ke surga yang tinggi. Seorang guru jiwa yang bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, seberapa baik dia.